Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan memulai ibadah keluarga pada hari ini. Marilah kita awali ibadah ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami menyerahkan ibadah keluarga pada hari ini dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan memberkati dan menyertai melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami juga berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami semua anak-anak-Mu boleh mendapatkan sapaan Tuhan lewat pembacaan firman-Mu. Tuntunlah dan mampukan kami untuk menjadi pendengar yang baik. Kami mohon, siapkan hati kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kejadian 33 ayat yang pertama sampai yang 11, yang berbunyi demikian.
Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka bersujud, mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Berterimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga berterimanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mau mengakui kesalahan dan berdamai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang hubungan di antara saudara, tentu ada banyak hal yang bisa terjadi, dari yang menyenangkan sampai yang membuat satu sama lain merasakan kesedihan dan kekecewaan. Semua hal itu bisa terjadi karena banyak hal yang mempengaruhi. Keberadaan yang demikian bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita saat ini, namun juga dialami oleh Yakub dan Esau. Perselisihan dan rasa sakit hati yang ada menjadikan hubungan saudara di antara mereka mengalami permasalahan yang cukup serius. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan pun memproses kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan perselisihannya. Bacaan kita hari ini memang berbicara mengenai dua orang yang bersaudara yang telah kembali hidup berbaikan, yakni Yakub dan Esau. Yakub dan Esau adalah saudara. Ibunya bernama Ribka dan ayahnya bernama Ishak. Dulunya Esau sangat membenci Yakub karena bagi Esau, adiknya Yakub itu telah mencuri hak kesulungan Esau, atau hak Esau yang seharusnya ia terima sebagai anak pertama. Karena Yakub tahu bahwa Esau kakaknya itu ingin membunuhnya, maka ia pun melarikan diri dari rumahnya. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, maka Yakub tiba di negeri Bani Timur untuk bertemu dengan Laban. Kemudian Yakub pun tinggal di situ. Selama tinggal bersama Laban, Yakub benar-benar diproses oleh Allah. Perjumpaan dengan Allah membawa perubahan besar dalam diri Yakub, sehingga itu mengubahkan iman Yakub lebih percaya kepada Tuhan Allah. Tidak mengherankan, Yakub pun mengalami perubahan sikap yang lebih baik. Jika sebelum pertemuan dengan Allah, Yakub begitu takut, maka setelah bergumul dengan Allah, Yakub berani berjalan di depan keluarganya ketika ia menyongsong Esau. Jelas sekali, Yakub kini telah tenang dan kekhawatirannya telah sirna. Yakub kemudian begitu percaya pada pemeliharaan Allah pada dirinya. Perjumpaan Yakub dengan Allah
telah memberikan ketenangan pada Yakub dalam menghadapi Esau. Perjumpaan itu memang tidak mudah, namun hasil dari pergumulan tersebut sungguh nyata dan luar biasa. Yakub yang begitu ketakutan kini berubah menjadi Yakub yang tenang. Yakub yang dulu bermusuhan dengan saudaranya kini telah berdamai kembali. Setiap kita perlu mengalami perjumpaan dan pergumulan dengan Allah untuk bertumbuh lebih dewasa dalam iman. Janganlah kita takut pada perjumpaan itu, tetapi marilah kita bersukacita atas pekerjaan Allah melalui pergumulan tersebut. Yakub adalah seorang pekerja yang rajin, sehingga ia menjadi seorang yang sangat kaya. Selain seorang pekerja yang rajin, Yakub merupakan seorang yang berbaik hati. Hal ini terlihat di mana Yakub mengutus orang-orangnya untuk menemui Esau, untuk memberitahu bahwa dirinya ingin bertemu dengan Esau, untuk mendapatkan kasih Esau supaya ia dimaafkan. Walaupun sebenarnya Yakub sangat takut untuk bertemu dengan Esau, akan tetapi setelah mereka bertemu, mereka berdua malah saling berpelukan dan seperti tidak memiliki masalah satu dengan yang lainnya. Esau menanggapi dengan menunjukkan sikap murah hati kepada Yakub. Dia telah memendam permusuhan terhadap Yakub, dan dia membawa bersamanya 400 orang, seakan-akan ia merencanakan untuk melaksanakan ancaman atau perlawanan. Tetapi itu tidak dilakukannya. Hatinya telah berubah. Allah telah mengubah kebenciannya menjadi kemurahan hati. Dia datang menemui Yakub dengan pengertian dan pengampunan. Sepanjang 20 tahun perpisahan mereka, tangan kendali Allah telah mengubah kedua saudara itu. Kini orang yang baru saja merendahkan diri di hadapan Allah menemukan bahwa Allah telah meluruskan jalan di depannya. Sebagian orang berpikir bahwa perbuatan Yakub yang melayangkan pandangannya menunjukkan kegembiraan dan keyakinannya. Sebagian orang berpikir bahwa perbuatan Yakub yang melayangkan pandangannya menunjukkan kegembiraan dan keyakinannya. Sebagai lawan dari wajah yang murung, setelah dengan doa menyerahkan permasalahannya kepada Allah, ia melanjutkan perjalanannya dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikanlah orang-orang yang sudah menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Allah dapat memandang segala sesuatu yang di hadapan mereka dengan perasaan puas dan pikiran yang tenang, sambil bergembira menantikan hasil akhirnya, apapun itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Akan tetapi, selalu ada kesempatan untuk seseorang bisa merubah dan menjadi lebih baik lagi. Semua membutuhkan proses dan juga kesadaran akan kesalahan yang pernah diperbuat. Memang tidaklah mudah untuk meminta maaf, apalagi memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi, Tuhan menginginkan supaya kita semua hidup saling mengasihi. Tuhan telah mengajarkan banyak hal pengampunan yang tiada batas. Yang harus kita lakukan adalah tetap mau dibentuk oleh Tuhan dan keluar dari kehidupan kita yang tidak benar. Meminta maaf adalah jalan bagi kita mewujudkan perdamaian. Belajarlah dari pengalaman kita dengan sesama, maka kita akan tahu bahwa kita diproses melalui berbagai situasi tersebut. Jangan hanya menginginkan kesenangan pribadi dengan menghancurkan kehidupan sesama atau bahkan saudara kita. Jalanilah kehidupan pemberian Tuhan dengan tetap bersyukur atas proses kehidupan yang ditetapkannya. Sama seperti Yakub dan Esau yang telah melalui proses kehidupan yang tidak menyenangkan karena perselisihan di antara mereka, maka kita pun juga harus lebih bijaksana di dalam menikmati berkat dan wujud pemeliharaan Tuhan atas diri kita, sehingga kita terhindar dari sikap iri hati dan jahat. Lakukanlah apa yang baik dan akuilah kesalahan, karena dengan demikian maka persaudaraan kita akan tetap terjaga. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 417 bait yang pertama dan ketiga, serahkan pada Tuhan.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah keluarga pada hari ini. Terima kasih melalui firman-Mu, kami selalu diingatkan agar dapat saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami juga mendoakan warga jemaat, semoga selalu diberkati dan dilindungi dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga mendoakan bangsa dan negara ini, semoga selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami juga berharap semoga wabah COVID-19 ini dapat segera selesai dan yang sakit segera Engkau sembuhkan. Dan kami juga menyerahkan persembahan kami, semoga persembahan ini bisa berguna untuk pertumbuhan gereja-Mu ini. Kami serahkan doa-doa yang kurang sempurna ini, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan yang ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah keluarga pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.